Sedulur semua, ada satu kalimat dari Mahfud MD yang membuat banyak analis geopolitik tiba-tiba terdiam. Sebuah kalimat singkat, namun maknanya sangat dalam. Ia mengatakan bahwa status siaga 1 TNI bukan keputusan biasa. Dalam dunia keamanan negara, kata siaga 1 berarti satu hal yang sangat jelas. Negara sedang bersiap menghadapi kemungkinan ancaman serius. Dan yang membuat bulu kuduk merinding, beberapa tahun sebelumnya, budayawan dan tokoh spiritual Nusantara, Cak Nun atau MH Ainun Najib, pernah memperingatkan bahwa Indonesia akan memasuki fase ujian besar dalam perjalanan bangsa. Sebuah masa di mana berbagai peristiwa akan datang dari berbagai arah. Apakah semua ini hanya kebetulan atau sebenarnya ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di balik layar geopolitik dunia? Namun tunggu dulu, karena fakta yang pertama yang muncul justru membuat banyak orang semakin bertanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, sebuah pernyataan dari Bapak Mahfud MD. Beberapa waktu lalu, Mahfud MD memberikan penjelasan yang cukup mengejutkan mengenai status siaga 1 di tubuh TNI. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa siaga 1 adalah kondisi kesiapan militer tertinggi dalam situasi tertentu. Artinya apa? Artinya seluruh komponen militer harus berada dalam kondisi yang siap penuh. Pasukan disiagakan, pergerakan dimonitor, dan sistem pertahanan negara berada pada tingkat kewaspadaan maksimal. Namun yang membuat banyak orang tercengang adalah satu fakta ini. Bayangkan, selama hampir 5 tahun Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam, status siaga 1 hampir tak pernah dikeluarkan dalam konteks nasional seperti sekarang. Ini bukan status rutin, ini bukan prosedur biasa. Dalam dunia keamanan negara, status seperti ini biasanya hanya muncul ketika ada indikasi ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Tapi ini belum selesai, karena beberapa waktu setelah pernyataan itu muncul, sebuah telegram internal dari Panglima TNI justru memperjelas gambaran yang lebih besar. Dan isi telegram itu membuat banyak analis keamanan mulai menghubungkan berbagai peristiwa global. Yang kedua, fakta mengejutkan telegram Panglima TNI. Dalam telegram tersebut, Panglima TNI memerintahkan peningkatan kesiapsiagaan pada berbagai titik strategis negara. Bukan hanya pangkalan militer, tetapi juga objek vital nasional. Beberapa di antaranya bandara internasional, pelabuhan besar, instalasi energi dan listrik, pusat komunikasi strategis, dan kedutaan besar asing. Pasukan diminta untuk meningkatkan patroli, pengamanan diperketat, dan sistem pertahanan di berbagai wilayah juga diperkuat. Bagi masyarakat umum, mungkin ini terlihat seperti prosedur keamanan biasa. Namun bagi analis militer, langkah ini memiliki satu makna penting. Negara sedang melakukan langkah antisipasi. Antisipasi terhadap sesuatu yang mungkin belum terlihat oleh publik. Namun yang membuat situasi semakin menarik adalah satu pertanyaan sederhana ini. Jika seluruh objek vital negara mulai dijaga penuh oleh militer, maka pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya sedang diantisipasi oleh negara? Narasi ini tidak berdiri sendiri, karena pada saat yang sama, dunia internasional justru memasuki fase ketegangan geopolitik yang cukup serius. Dan inilah fakta berikutnya yang jarang dibahas secara mendalam. Sebuah analisis geopolitik global
Dalam dunia geopolitik modern, satu konflik di satu wilayah bisa menciptakan efek domino ke seluruh dunia, terutama ketika konflik itu melibatkan kekuatan besar dunia. Saat ini, dunia sedang memantau beberapa titik panas geopolitik. Salah satunya adalah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik di Timur Tengah yang kembali memanas. Kawasan itu sejak lama dikenal sebagai pusat energi dunia. Sebagian besar jalur distribusi minyak global melewati wilayah tersebut. Jika terjadi eskalasi konflik, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi juga bisa menjalar hingga Asia, Eropa, bahkan Asia Tenggara. Krisis energi, gangguan jalur perdagangan, ketidakstabilan ekonomi global, semua ini bisa terjadi dalam waktu singkat. Namun yang membuat para analis semakin waspada adalah fakta bahwa Asia Tenggara memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan dunia. Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Semua wilayah ini adalah jalur penting bagi perdagangan internasional, dan Indonesia berada tepat di tengah jalur tersebut. Artinya, jika terjadi ketegangan geopolitik global, Indonesia hampir pasti akan ikut merasakan dampaknya. Namun ini yang membuat merinding, karena di tengah berbagai analisis geopolitik itu, ada satu suara yang sejak lama memperingatkan tentang masa ujian bangsa Indonesia. Suara itu datang dari seorang budayawan yang dikenal luas di Nusantara, Cak Nun atau M.H. Ainun Nadjib. Kita masuk ke prediksi Cak Nun. Beberapa tahun lalu dalam berbagai forum budaya dan spiritual, Cak Nun pernah menyampaikan pandangan yang cukup mendalam mengenai masa depan Indonesia. Ia mengatakan bahwa bangsa ini akan memasuki fase ujian sejarah, sebuah masa di mana berbagai peristiwa besar akan datang silih berganti, ekonomi, politik, budaya, bahkan kondisi global. Menurut Cak Nun, Indonesia sedang berada dalam masa transisi menuju fase baru peradaban. Dan setiap masa transisi dalam sejarah hampir selalu diwarnai dengan ujian. Ujian bagi pemimpin, ujian bagi rakyat, dan ujian bagi persatuan bangsa. Namun yang menarik adalah satu kalimat yang sering ia ulangi dalam berbagai kesempatan. Indonesia tidak akan hancur, tetapi akan diuji. Kalimat ini sering dianggap sebagai pesan spiritual yang dalam, bahwa bangsa besar selalu melewati fase-fase sulit sebelum mencapai titik kebangkitan. Namun yang membuat banyak orang mulai mengingat kembali pernyataan itu adalah kondisi dunia saat ini. Ketika ketegangan geopolitik meningkat, ketika ekonomi global tidak stabil, dan ketika militer mulai meningkatkan kewaspadaan, maka banyak orang mulai bertanya, apakah ini bagian dari fase ujian yang pernah disebutkan? Namun tunggu dulu, karena jika kita melihat sejarah Nusantara, fase-fase seperti ini sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Mari kita bongkar momen refleksi sejarah. Jika kita menengok perjalanan sejarah Nusantara, bangsa ini telah melewati berbagai ujian besar, mulai dari masa kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, masa kolonialisme yang berlangsung ratusan tahun, perjuangan kemerdekaan yang penuh pengorbanan, hingga berbagai krisis ekonomi dan politik di era modern. Namun setiap kali bangsa ini berada di titik terendah, selalu muncul satu hal yang menyelamatkannya: persatuan. Inilah kekuatan terbesar Nusantara sejak dahulu. Bukan hanya kekuatan militer, bukan hanya kekayaan alamnya saja, tetapi jiwa persatuan yang menyatukan ribuan pulau menjadi satu bangsa. Ketika ramalan spiritual, analisis geopolitik, dan keputusan militer bertemu dalam satu waktu, maka sejarah seringkali sedang menulis bab baru.
Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.